Alhamdulillah, kitab itu di bulan Ramadan kemarin kita jadikan sebagai rujukan ta'lim sakinah ya. Dan karena masih banyak poin-poin yang belum diselesaikan, sehingga setiap pekan di hari Sabtu ya, Sabtu pagi secara online kita tetap melanjutkan pembahasan kitab tersebut. Nah, ma'asyar muslimin, ada kendala teknis ini tadi. Panitia saling berharap ya, ada yang menjemput Syekh, hingga pada akhirnya ternyata tidak ada yang menjemput beliau di hotel terdekat di sini, Hotel Tri ya. Ya, di sini ya, dekat ya di sini, Hotel Tri. Nah, ini sementara diusahakan ya, siapa yang bisa menjemput beliau ini oleh panitia. Semoga saja ya sudah ditemukan ikhwah yang bersedia untuk menjemput beliau. Saya sendiri dari Antang itu, dari Stiba itu macetnya luar biasa ya, karena menggunakan juga mobil, sehingga kami agak sedikit telat tibanya. Sudah tidak bisa lagi ke Hotel Tri untuk menjemput beliau. Ala kulli hal, masyarul muslimin, untuk mengisi kekosongan ya, sampai beliau hadir membersamai kita di malam hari ini dan menyampaikan tausiah dan nasihat-nasihatnya, kita membahas ya, tema yang beliau akan bawakan pada malam hari ini. Kalau tidak salah, pemberitahuan panitia bahwasanya tema yang akan beliau sampaikan ini berkenaan dengan gangguan syaitan ya. Gangguan syaitan ya, betul ya. Semoga saja beliau ini segera datang ya, supaya penjelasan tentang tema ini lebih sempurna, lebih baik. Namun ada pepatah kita ya, tak ada rotan akar pun jadi ya. Kita berfungsi sebagai akar. Ketika rotan yang lebih baik, yang lebih halus, yang lebih mengkilap, yang lebih lurus ya, tidak ada, maka rotan yang kasar pun ya, yang bengkok-bengkok ya, kita manfaat. Ma'asyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah fikhi yang mengajarkan kepada kita untuk tetap memanfaatkan waktu dan kesempatan itu untuk meraih manfaat dan kebaikan sesedikit apapun. Ma la yutraku kulluhu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa digapai seluruhnya, maka tidak boleh ditinggalkan semuanya ya. Karena kita pada kesempatan-kesempatan awal ini tidak bisa mendengarkan secara sempurna penjelasan dari syekh kita tetap menunggu, maka kesempatan ini tidak boleh kita kosongkan, kita tidak boleh lewatkan, apalagi ya antum-antum semuanya sudah berada di dalam masjid. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan gangguan-gangguan syaitan dan upaya-upaya dia untuk menyesatkan manusia dengan godaannya, dengan bujukannya, bahkan dengan tipu muslihatnya, itu dijelaskan di dalam Al-Quran pada sejumlah ayat yang banyak dan di surah yang beragam. Salah satu di antaranya, ma'asyarul muslimin, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-A'raf ya, ayat yang ke-16 dan ke-17 ya, ketika iblis ya,
yang merupakan punggawa syaitan itu berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan perkataan itu diabadikan oleh Allah untuk menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semuanya. Qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyesatkan diriku, engkau telah menetapkan aku ini sebagai makhluk yang tersesat, makhluk yang bengkok, maka la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku benar-benar pasti akan duduk menghadang manusia di setiap jalanmu yang lurus. Jadi di setiap jalan yang lurus itu ada setan duduk menghadang manusia, mengalihkan siapapun yang berusaha melintasi jalan itu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita akan dapati realitas yang sangat menyedihkan. Jangan pada seluruh manusia, pada kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyediakan di hadapannya sejumlah jalan-jalan yang lurus, memudahkan bagi dia untuk menempuh jalan itu. Tidak ada ancaman yang berarti yang dapat menghalangi dia untuk menelusuri jalan itu. Tapi sayang ma'asyiral muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang telah diberikan peluang itu tidak mau melintasi jalan tersebut. Ya meskipun boleh jadi di dalam salatnya dia selalu meminta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan lurus. Tapi begitu Allah memberikan petunjuk kepadanya, ini jalan yang lurus, tiba-tiba saja kita mendapati kenyataan bahwasanya orang itu tidak mengikuti jalan lurus tersebut. Kenapa kira-kira ma'asyiral muslimin? Ini karena ulah syaitan. Dia dahulu telah bersumpah di hadapan Allah, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, niscaya aku akan duduk menghadangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bagaimana upayanya? Pada ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-17 ya, Iblis mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari hadapan mereka. Kalau mereka masih kuat, tidak tergoda, tidak terbujuk, syaitan ternyata tidak putus asa. Dia akan mendatangi manusia dari arah belakangnya. Seandainya orang itu juga masih kuat, masih teguh, tidak tergoda, tidak terpedaya, syaitan belum berputus asa, maka dia akan datang dari sisi kanan. Kalaupun dia masih kuat, maka syaitan akan mendatanginya dari sebelah kiri. 4 penjuru mata angin digunakan semaksimal mungkin oleh iblis dan seluruh bala tentaranya untuk memperdayai manusia, menipu dan menggoda mereka, hingga natijah hasil yang diperoleh syaitan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari hamba itu bersyukur. Ya, bersabar kita ya, karena ternyata ya tim penjemputan baru mau bergerak. Semoga insya Allah ya Allah mudahkan ya beliau
tiba membersamai kita di masjid ini dan memuaskan dahaga kerinduan kita ya untuk berjumpa dengan beliau. Ya, saya juga termasuk yang pengen sekali berjumpa dengan beliau ya, sebab beberapa tahun yang lalu ya saya sempat menerjemahkan beberapa daurah beliau, sehingga ketika ditawarkan ya bahwa apakah Ustadz siap untuk menerjemah, tanpa berpikir panjang ya saya siap ya. Mengapa? Ya, ini kesempatan dan peluang emas untuk berjumpa dengan beliau dalam majelis yang istimewa. Hanya saja begitulah ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ingin sekali ketemu. Ya, seolah-olah sudah memastikan insyaallah ketemu nih. Tapi sampai di sini ternyata orang yang ditunggu tidak ada di samping. Nah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semua apa yang diinginkan oleh seseorang terwujud seketika seperti apa yang ia harapkan. Bahkan banyak angan-angan impian yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh seseorang di dunia ini dia tidak jumpai. Andai saja dia bersabar dan tetap berhusnudzan kepada Allah, maka apa yang dia tidak jumpai di dunia ini dia akan jumpai di akhirat yang lebih istimewa dan lebih baik darinya. Nah, kita kembali ma'asyiral muslimin ya pada surah Al-A'raf ayat keberapa tadi? 16 dan 17 ya. Syaitan itu mendatangi manusia pada 4 penjuru mata angin. Padahal dalam kehidupan kita ini kita dikelilingi oleh berapa penjuru? Kita dikelilingi oleh berapa penjuru? Hah? Berapa? 4 ya? Atau 6? Di mana lagi? Atas dan bawah. Kenapa dari atas tidak? Kenapa dari bawah tidak? Syaitan hanya mendatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kenapa dari atas tidak? Kenapa dari bawah? Sebagian ulama mengatakan dari atas itu karena jalur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jalur daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mendatangi pada jalur itu ma'asyiral muslimin. Demikian pula dari arah bawah ma'asyiral muslimin. Dari arah bawah itu adalah arahnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya akan mendatangi dari depan, belakang, kanan dan kiri. Terus apa maksudnya dari depan? Ya, kalau kita buka tafsir Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam Al-Baghawi ya terkait dengan ayat ini, maka Al-Imam Ibnu Katsir atau Al-Imam Al-Baghawi ya, meriwayatkan atau menukil penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa maksud dari depan adalah usyakkikuhum fi akhiratihim. Syaitan membuat kita ragu terhadap akhirat. Akhirat itu masa depan kita. Maka tentang masa depan kita di akhirat, syaitan itu membuat kita ragu. Tentang pahala, kita tidak akan pernah ragu tentang gaji meskipun itu bodong, ya kan? Kita tidak akan pernah ragu barangkali dengan janji-janji para calon-calon pejabat, ya kan? Mati-matian kita mendukung program-programnya dengan janji-janji meskipun pada akhirnya hampir semua dari janji-janji itu tidak ada yang terbukti. Tapi kelihatan orang mati-matian untuk memperjuangkan janji-janji para pejabat. Tapi untuk janji-janji Allah, sebegitu kuatkah dia memperjuangkannya? Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin betapa banyaknya orang yang meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita buka dalam surah Fatir ya ayat 5,
atau surah Luqman ya, ayat 33. Ya. Pada dua ayat ini ada kalimat, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna, sesungguhnya, wa'da, janji Allah haqqun, benar, pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian terpedaya, janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia bisa membuat seseorang terpedaya dan tertipu sehingga dia ragu dengan janji Allah, dia ragu dengan keistimewaan pahala, dia ragu dengan keistimewaan derajat-derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dari setiap amal-amal ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukannya di dunia ini. Dia ragu dengan semua itu. Karena keraguan-raguannya, maka ketika azan berkumandang, dia ragu melangkahkan kaki ke masjid. Pun kalau dia ke masjid, dia ragu untuk berlama-lama bermunajat dengan Tuhannya, ragu dia. Selesai sholat, dia ragu untuk menyebut nama Tuhannya, berzikir. Ada di antara mereka yang langsung ambil HP, scroll sana sini begitu sholat. Dia lebih percaya dengan berita-berita yang ada di HP-nya daripada zikrullah. Begitulah tipu daya setan, ma'asyiral muslimin, membuat kita selalu ragu tentang urusan-urusan akhirat kita sendiri. Lalu dia datang dari arah belakang. Apa maksudnya? Arah belakang itu adalah arah dunia. Dunia ini sebenarnya setiap hari kita belakangi, ma'asyiral muslim, artinya kita tinggalkan ya. Semakin hari kita semakin jauh meninggalkan dunia ya. Orang yang beruban itu artinya orang yang sudah terlalu jauh meninggalkan dunianya. Tapi lihatlah, banyak di antara orang-orang yang beruban di saat-saat dia semakin lemah, ya kan? Di saat-saat dia sebenarnya semakin tidak berselera dengan dunia, kok justru dia semakin semangat memburu dunia, padahal dia itu sudah jauh jaraknya dari dunia. Jaraknya kemana yang lebih dekat? Ke akhirat. Ma min syaibatin illa qalat li ukhtiha laqad nanal maut fasta'iddi. Tidak ada satu lembar uban pun kecuali dia mengatakan kepada saudarinya, sungguh telah dekat kematian, bersiap-siaplah kamu. Jadi kalau orang yang banyak ubannya, putih semua rambutnya, putih semua janggutnya, berita kematian untuk dirinya itu sudah ribut, bising luar biasa. Tapi kita dapati banyak orang-orang yang seperti itu di masa tuanya, semangatnya untuk berburu dunia kala-kala anak muda. Dia masih bercita-cita poligami hingga sempurna 4. Sebenarnya tidak terlarang ya, andai saja poligami itu membuat dia semakin semangat beribadah kepada Allah. Karena ya Rasulullah mengatakan, idza razaqallahu ar-rajula imra'atan salihatan faqad a'anahu ala dinihi ya. Jika Allah telah merezekikan kepada seseorang itu seorang wanita salihah, maka itu artinya dia telah ditolong untuk menyempurnakan agamanya. Satu wanita salihah, bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4 wanita salihah? Maka semakin baguslah agama orang-orang yang berpoligami itu sesungguhnya. Semakin semangat dia belajar agama, semakin semangat dia
sholat berjamaah di shaf yang terdepan, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga ada salah seorang masyayikh ya, menceritakan peristiwa kalau tidak salah di Dubai. Ada seseorang yang di kompleks itu tidak ada yang bisa menyaingi dia pertama datang sholat subuh. Maka salah seorang warga kompleks bertekad akan menyaingi orang itu. Maka dia datang 10 menit sebelum azan subuh, dia sudah datang ke masjid. Ternyata di hari itu dia mendapati lelaki tersebut sudah hadir terlebih dahulu. Besoknya dia bertekad 20 menit sebelum azan subuh saya hadir. Dia laksanakan besok subuhnya. 20 menit sebelum azan dia datang ke masjid. Ternyata lelaki itu mendahuluinya. Di hari ketiga dia mengatakan, kalau begitu 30 menit setengah jam sebelum azan subuh saya akan datang. Begitulah setiap kali dia datang lebih awal hendak mendahului orang itu, ternyata orang tersebut lebih mendahului dirinya. Akhirnya dia mengatakan, saya akan datang tengah malam ya, jauh sebelum azan subuh berkumandang ya. Dia datang tengah-tengah malam, ternyata lelaki itu masih ada di sana. Maka dia pun bertanya, ya fulan, saya sebenarnya bertekad untuk mendahului dan melembai anda datang ke masjid sholat subuh, tapi beberapa hari ini aku tidak bisa mengalahkan anda sampai aku datang tengah malam dan aku dapati engkau berada di sini. Kira-kira apa rahasianya yang membuat engkau begitu bersemangat datang ke masjid? Rahasianya, kata beliau, poligami. Wah, subhanallah. Maka dia pun sangat termotivasi untuk berpoligami. Dia upayakan semaksimal mungkin agar dia bisa lebih semangat seperti saudaranya untuk di masjid ya. Maka beliau pun berpoligami. Pada akhirnya setelah selesai poligami, ma'asyarul muslimin, di suatu hari ya, dia dimarahi oleh istri pertamanya dan juga tidak diterima oleh istri keduanya. Maka dia pun datang ke masjid ingin bermalam, dan dia dapati saudaranya ada di sana. Kok kamu ada di sini? Dia bilang, bukankah aku katakan bahwa poligami adalah solusinya ya, supaya engkau bisa lebih lama di masjid. Jadi ma'asyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suatu hari nanti antum tidak bisa melembai Ustadz Rais datang ke masjid ya, mungkin jawabannya itulah. Ini bukan menakut-nakuti ma'asyarul muslimin. Tapi ya, kita kembali kepada ayat yang tadi ya, bahwasanya syaitan itu tidak akan pernah beristirahat sejenak pun untuk menipu, memperdayai ya, dan menjatuhkan kita ke dalam dosa-dosa dan kesalahan. Langkah pertama, dia buat kita ragu terhadap akhirat. Kalau dari belakang, dia membuat kita ini termotivasi, ushihim ya, aku akan membuat mereka sangat berselera tentang dunia yang sebenarnya setiap saat kita tinggalkan dan kita belakangi. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakannya, innama anta ayyamun idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duk. Kamu ini wahai manusia hanya terdiri dari bilangan-bilangan hari yang terbatas. Kalau telah berlalu sehari dalam hidupmu, itu berarti telah berlalu sesuatu atau berkurang sesuatu pada dirimu. Tidak ada seseorang semakin lama hidup di dunia semakin gagah, semakin kuat. Tidak ada ma'asyarul muslimin. Semakin hebat ingatannya, tidak ada. Semakin tahun manusia itu akan semakin lemah. Berarti banyak dari tubuh kita ini yang berlalu dan berkurang. Namun ma'asyarul muslimin, satu yang tidak pernah berkurang dari manusia, apa kira-kira? Boleh jadi dia bertambah. Apa kira-kira? Yang terus bertambah dari manusia adalah angan-angan dunia. Dia tidak akan pernah menua, dia tidak akan pernah melemah. Ma'asyarul muslimin, kami punya pengalaman di Rumah Sakit Wahidin ya. Ketika ada seseorang
Pengalaman ini diceritakan oleh sahabat kami, Pak Soleh namanya. Beliau tugas di Rumah Sakit Wahidin. Mungkin ada di antara antum yang mengenal beliau, Pak Soleh. Ya, waktu itu kita lagi cerita tentang sakaratul maut dan keadaan-keadaan orang yang mengalami sakaratul maut. Beliau bercerita, beliau menghadapi pasien yang sakaratul maut, maka beliau berinisiatif untuk mengamalkan hadis Rasulullah, laqtinu mautakum bila ilaha illallah, talqinkanlah orang-orang yang hendak wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Maka sahabat saya Pak Soleh ini pun berupaya mentalkinkan orang ini. Pak Haji, ucapkan la ilaha illallah. Tapi yang terlontar dari lisannya sebagai jawaban kalimat yang lain, lucu tapi menakutkan, tapi mengkhawatirkan, tapi menyedihkan. Pak Haji itu mengatakan, otoku otoku doekna doekna. Bayangkan ma'asyarul muslimin, angan-angan dunia itu tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah berhenti meskipun seseorang itu berada di penghujung hidupnya menghadapi sakaratul maut. Boleh jadi seseorang masih mengingat dunianya, bahkan masih menyebut-nyebut dunianya. Wal'iyadzubillah. Maka diulangi talqin untuknya. Pak Haji, ucapkan la ilaha illallah. Kembali ucapan yang sama, otoku otoku doekna doekna. Singkat cerita, Pak Haji itu pun akhirnya wafat dengan ucapan yang sama, otoku otoku doekna doekna. Ini bahayanya ma'asyiral muslimin ketika seseorang di hari-hari tuanya, di masa-masa senjanya, semangat dan angan-angan untuk memburu dunianya makin kencang, makin serius, makin berkobar-kobar, dan dia melupakan akhiratnya. Kemudian dari kanan apa ma'asyiral muslimin? Dari sebelah kanan maksudnya adalah ulabbisuhum fi dinihim, aku akan membuat samar urusan-urusan agamanya, sehingga kalau ditelisik tata cara dia berwudu, benar-benar menunjukkan betapa orang ini samar, abu-abu tentang kaifiyat wudu. Padahal ma'asyiral muslimin, sepanjang apapun nanti sholatnya, kalau wudunya rusak, tidak akan sah dan tidak akan diterima sholat yang dia laksanakan tersebut. Terkadang kita melihat ma'asyiral muslimin, seseorang yang berwudu itu seperti sedang main bola, ya kan? Apa yang dia lakukan? Itu yang mancur dia tendang-tendang, tung 1, 2, 3, ya kan? Begitu Ji. Ya. Metode berwudu seperti ini ma'asyiral muslimin berpeluang besar membuat kulitnya tidak basah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, neraka wailah bagi tumit-tumit yang bagaimana? Yang tidak sempurna basah oleh air wudu. Kenapa tidak sempurna basah? Dia cuma tendang-tendang itu air yang mancur dari keran. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa orang itu samar terhadap urusan agama. Belum lagi dengan ibadah-ibadah yang lain yang dia laksanakan sekenanya, asal menggugurkan kewajiban. Subhanallah. Padahal dalam beribadah kepada Allah itu ma'asyiral muslimin, tujuannya bukan sekedar menggugurkan kewajiban begitu saja. Kita harus benar-benar seolah-olah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhan adalah ketika dia sementara sujud. Ya. Jadi Rasulullah memotivasi kita
benar-benar serius, sungguh-sungguh melaksanakan sholat, karena kita berada pada jarak terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja di raja. Bayangkanlah ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu merasa benar-benar berada pada jarak yang sangat dekat dengan seseorang yang sangat dia segani, sekaligus sangat dia cintai, plus dia sangat harapkan bantuan dan pemberiannya. Kira-kira bagaimana keadaannya orang itu di hadapan sosok tersebut? Orang itu dia segani, orang itu dia cintai, orang itu juga dia harap pertolongan dan pemberian-pemberiannya. Ya, tentu orang itu akan menunjukkan keseriusan, terlebih ketika dia sedang ngobrol dengannya. Lalu adakah yang lebih agung muslimin dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja di raja, penguasa segalanya? Adakah yang lebih baik pertolongan dan pemberiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya raya, yang maha kuat lagi maha perkasa? Dan tidak ada. Maka mengapa ketika kita sedang berada dalam jarak terdekat dengannya, kita tidak ingin berlama-lama bermunajat kepadanya? Nah, mengapa? Yaitu tadi, karena syaitan itu membuat kita selalu termotivasi dengan urusan dunia, berselera dengan urusan dunia. Sampai-sampai ma'asyarul muslimin, ada kisah nih ya, seseorang yang mendatangi Imam Abu Hanifah. Orang itu kehilangan barang yang berharga atau lupa tempat menyimpan barang berharga di mana dahulu ia meletakkannya. Maka dia datanglah kepada Imam Abu Hanifah, bertanya, wahai Imam, adakah amalan-amalan tertentu yang jika aku melakukannya aku bisa menemukan barangku yang aku lupa, mengingatkan aku di mana tempat dahulu aku meletakkannya? Maka Imam Abu Hanifah pun mengatakan kepada lelaki tersebut, nanti malam kamu bangun, berwudu dengan sempurna, sesempurna yang engkau sanggupi, lalu sholatlah 2 rakaat. Engkau tidak mengingat apapun dari dunia ini kecuali keagungan dan kebesaran Allah pada 2 rakaat tersebut. Niscaya barangmu akan kembali. Maka lelaki itu pun di malam tersebut bertekad untuk mengamalkan anjuran Imam Abu Hanifah. Dia bangun tengah malam, berwudu dengan sempurna, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia berupaya semaksimal mungkin tidak mengingat dan tidak menghayalkan apapun di dunia ini kecuali keagungan dan kebesaran Allah. Di rakaat pertama dia berhasil, ma'asyarul muslimin. Namun di rakaat kedua teringatlah oleh dirinya di mana dia meletakkan barang itu dahulu. Jalan-jalannya, penanda-penandanya, semua dia ingat. Maka dia pun sangat berbahagia, dia bergembira. Usai melaksanakan sholat, dia pun segera beranjak dari tempatnya, pergi ke tempat di mana dahulu dia menyimpan barang itu. Dia temukan persis seperti yang dia ingat pada rakaat kedua. Maka keesokan paginya dia datang menjumpai Imam Abu Hanifah, berterima kasih atas saran dan petuahnya. Lantas Imam Abu Hanifah mengatakan, apa yang engkau lakukan pada saat mengingat? Dia mengatakan, aku mempercepat rakaat kedua dan bersegera ke tempat itu. Ya, begitulah ma'asyarul muslimin, orang itu kalau mengingat dunianya dia akan cepat-cepat sholat. Kalau antum lihat orang terburu-buru sholat, itu dia sedang mengingat urusan-urusan dunianya. Ya. Alhamdulillah, adzan berkumandang ma'asyarul muslimin, ya, menandakan bahwa kita akan segera berakhir. Dan bersamaan dengan ini kita tetap bersabar dan berhusnudzan, ya, bersabar
karena tamu yang kita nanti-nanti ya dan kita rindukan tidak kunjung tiba membersamai kita, dan kita berhusnuzan bahwasanya harapan kita ya tentang ukhuwah ya dengan beliau itu ya telah terjalin kuat, pahalanya sudah kita dapat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya sempurnakan lagi sedikit ini ya. Maka murid-murid Imam Abu Hanifah bertanya, wahai Imam, apakah memang ada dalilnya bahwa ketika seseorang itu melupakan sesuatu ya, kehilangan barang, dia sholat 2 rakaat untuk mengingatnya dan menemukannya? Imam Abu Hanifah mengatakan sebenarnya tidak ada. Lantas mengapa engkau sarankan dia? Imam Abu Hanifah mengatakan, karena aku yakin syaitan tidak akan pernah membiarkan dia khusyuk di dalam sholat. Syaitan akan berusaha datang untuk mengingatkan semua apa yang dia lupa di luar sholatnya, ingat di dalam sholatnya ya. Itulah kerjanya syaitan, ma'asyarul muslimin, yang membuat urusan-urusan agama kita ini, urusan-urusan ibadah kita ini menjadi sangat samar, menjadi sangat kabur ya, tidak jelas sama sekali. Adapun tentang dari sebelah kiri kata Imam Ibn Abbas bahwa syaitan itu akan membuat kita ini sangat berselera, sangat termotivasi, terdorong untuk melakukan dosa. Seburuk apapun dosa itu dan semahal apapun harganya. Kita dapati ma'asyarul muslimin, seseorang termotivasi untuk melakukan zina padahal dia punya istri. Kalau dibandingkan dengan wanita yang dia zinahi, itu jauh lebih cantik istrinya. Dan untuk membayar wanita itu untuk berzina dengannya, dia harus mengeluarkan uang yang banyak. Betapa dia sangat berselera dengan zina, padahal dia membayar harga yang mahal untuk perbuatan yang zina itu. Belum lagi ancaman penyakit yang sangat mematikan dari perbuatan tersebut. Begitulah kerjaannya syaitan, ma'asyarul muslimin. Lihatlah bir dan minuman-minuman keras, itu rasanya sebenarnya getir, pahit, tidak enak, aromanya juga tidak sedap. Tetapi betapa banyak orang termotivasi untuk meminumnya. Sementara ada susu, ada teh, ada sarabba yang lebih gurih, ya kan, lebih manis, lebih baik aromanya, dia tidak termotivasi untuk meminumnya. Ini adalah merupakan kerjaan syaitan. Demikian pula ma'asyarul muslimin ya, ada seorang wanita mengatakan ya, lebih baik kamu selingkuh daripada kamu poligami. Subhanallah, padahal poligami itu adalah ibadah, selingkuh itu adalah dosa. Perselingkuhan bisa mendatangkan penyakit bagi dirinya, bagi istrinya, sementara poligami sama sekali tidak mendatangkan penyakit apapun juga, sepanjang poligami yang dilakukannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Artinya ma'asyarul muslimin, syaitan itu akan senantiasa memotivasi manusia dan menyemangati seleranya untuk melakukan dosa-dosa. Demikian tipu daya syaitan ma'asyarul muslimin yang kita pelajari dari surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 ya. Semoga hal ini membuat kita semakin waspada dan berhati-hati daripada tipu daya syaitan tersebut. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.